Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pembuatan absensi menggunakan Google Form. Absensi menggunakan Google Form ini sangat dibutuhkan ketika pembelajaran daring karena untuk memudahkan kita dalam pembuatan pendataan anak. Cara pertama, kita buka dulu web browser kita. Kita gunakan sekarang Google Chrome kita gunakan. Dan syarat Bapak Ibu ketika mau menggunakan absensi, Bapak Ibu harus sudah login Google-nya dulu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian login dulu ke Google-nya, baru kita bisa membuat sebuah form. Untuk cara pembuatan email ada di video saya yang sebelumnya. Silahkan kunjungi video saya, bisa di subscribe, jadi biar bisa Bapak Ibu mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Ya, setelah Bapak Ibu login ke Gmailnya, ada di titik 9, ada di pojok kanan atas. Silahkan dipilih dulu, kemudian pilih Google Drive-nya, Google Drive. Kenapa dipilih Google Drive? Karena biar nanti untuk penyimpanan absensi dan modul-modul kita ada di Google Drive ini. Ya, setelah itu kita buat sebuah folder ini biar nanti rapi ketika kita membuat absensi, itu menjadi satu, antara formnya dan laporannya nanti akan terkumpul menjadi satu. Caranya kita buat folder baru, klik tambah di sini atau baru, kemudian pilih folder dan diberi nama, misalkan kita beri nama belajar. Kita buat ya, belajar. Di sini ada folder belajar. Kita buka folder belajar dengan klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali folder belajar, nah disinilah kita nanti akan membuat file untuk absensi dengan Google Form. Caranya seperti kita membuat folder tadi, kita klik baru, kemudian pilih lainnya kita pilih Google Formulir, kemudian pilih dari formulir kosong. Ya, ini tampilan untuk formulir kosong, jadi belum ada apapun di sini. Ini kita mau buat judulnya misalkan absensi siswa SMK. Saya contohkan karena saya di SMK YPT Pringsewu, Ya, deskripsi Bapak Ibu bisa memberikan instruksi untuk anak-anak yang mau melakukan absensi. Tentunya instruksi ini adalah instruksi yang komunikatif, jadi biar bisa diterima oleh anak-anak. Contoh misalkan, silahkan mengisikan absensi dengan menuliskan nama, menuliskan identitas Anda, mengisi keterangan kehadiran, kemudian klik kirim. Ya, demikian untuk pembuatan judul dan deskripsinya. Kemudian kita mau membuat sebuah pertanyaan, yaitu tentunya nama siswa dengan jawaban singkat. Jadi siswa nanti cukup menuliskan nama nanti di sebelah bawah ini. Kemudian
ketika nanti siswa masukkan, kita harus mewajibkan anak mengisi datanya. Jadi ini harus diaktifkan untuk menu wajib ya. Kemudian setelah nama, kita mau memasukkan kelas, kita masukkan kelas, kita tuliskan kelas. Nah, Bapak Ibu jangan menggunakan jawaban singkat, karena nanti ketika menggunakan jawaban singkat, anak-anak nanti menuliskan kelasnya itu berbeda-beda. Contoh misalkan 12 TKJ 1 dituliskan 12-nya dengan angka 12 biasa. Ada juga yang menuliskan dengan Romawi, ada yang spasinya berbeda. Jadi nanti akan acak-acakan. Ini untuk memudahkan kita ketika nanti mensortir hasil yang dikerjakan anak-anak. Jadi kita gunakan kelasnya ini sudah kita siapkan dari awal, dengan jangan menggunakan jawaban singkat, tapi menggunakan drop down atau menggunakan pilihan ganda. Ketika kelasnya banyak, Bapak Ibu bisa memilih drop down. Nanti pilihannya pun seperti ini. Misalkan saya pilih drop down, ini pilihan untuk opsi yang pertama. Ini kita tuliskan misalkan 11 TKJ 1. 11 TKJ 1. Saya ada di 4 kelas. 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, 11 TKJ 3, dan 11 TKJ 4. Ya, ini kita menggunakan drop down. Jadi ada dua pilihan, Bapak Ibu bisa menggunakan drop down atau bisa menggunakan pilihan ganda. Ya, saya contohkan di sini saya gunakan pilihan ganda. Setelah kelas, nama kelas, kemudian saya tambahkan untuk keterangan kehadiran. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan itu bisa menggunakan duplikat atau bisa menggunakan tambah pertanyaan. Di sini ada tambah pertanyaan atau menggunakan duplikat. Saya contohkan menggunakan duplikat. Jadi di sini sudah ada dengan nama kelas, ini kita rubah keterangan kehadiran. Ya, jawabannya pastinya cuma dua, hadir dan tidak hadir. Ya, di sini kita hapus saja yang pilihan berikutnya, jadi hanya hadir dan tidak hadir. Ini pun kita wajibkan anak untuk mengisinya. Ya, demikian seperti itu. Ini sudah selesai kita membuat formnya. Ketika kita paling sederhana hanya nama, kelas, dan keterangan kehadiran. Kalau Bapak Ibu mau membuat tambahan lagi, dipersilahkan. Misalkan Bapak Ibu meminta anak untuk memasukkan tanggal, masukkan foto, juga bisa. Ya, contohkan misalkan untuk ya, di sini sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Nah, tinggal sekarang kita gimana caranya untuk link yang kita buat ini untuk kita bagikan ke anak-anak. Untuk caranya, cara pertama itu kita pilih dengan kirim, kemudian masukkan email siswa. Juga agak ribet, jadi kita lebih memudahkan kita untuk membagikan link absensi ini dengan tautan kemudian diperpendek biar tidak terlalu panjang linknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tinggal ini salin, dan inilah yang dibagikan ke anak-anak. Mau menggunakan media sosial apapun, misalkan menggunakan WhatsApp atau menggunakan Facebook atau dengan apapun. Jadi ini yang dibagikan ke anak-anak. Kita contohkan, setelah kita copy link, kita salin ya, kita keluar, kemudian kita coba masukkan ke tab berikutnya. Kita coba di sini dan kita coba melakukan absensi. Saya contohkan, misalkan di sini saya absenkan dengan Joko Widodo. Ini ada di TKJ 1. Kemudian keterangannya hadir.
kemudian kirim. Nah, seperti itu. Kemudian setelah melakukan absensi ini akan terrespon di sini ada satu tanggapan yaitu Joko Widodo ada di 11 TKJ 1 ya. Ini semisal mau kita tambah lagi, ada tambahan lagi yaitu Prabowo juga absen, misalkan Prabowo Subianto ya. Prabowo Subianto ini ada di TKJ 2 karena pasangan 02 mungkin ya. Jadi di TKJ 2 ini hadir, kemudian kirim ya. Jadi ketika kita melihat kita ada di sini udah 2 respon, ada 1 orang. Nah, ini keterangan kita bisa melihat dengan langsung Bapak Ibu. Ketika anak melakukan absensi, kita sudah bisa melihatnya langsung berapa anak yang sudah absen. Di 11 TKJ 2 ada 1 anak, di 11 TKJ 1 ada 1 anak. Anak yang sudah absen namanya Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ini untuk seperti itu. Ini pertama kita pembuatan absensi, kemudian kita coba untuk melakukan absensi, dan ini hasilnya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, misalkan di sini siswanya ada 100, Bapak Ibu bisa melihat hasilnya dalam bentuk file, yaitu file Excel. Bapak itu bisa melihat di kanan atas ini ada simbol Excel, membuat spreadsheet. Silakan Bapak Ibu diklik pembuatan spreadsheet, kemudian klik buat spreadsheet, kemudian buat ya. Ini hasilnya Bapak Ibu, hasil untuk absensi kita. Semisal dalam absensi ini banyak Bapak Ibu, ada ratusan anak, dan kita ingin mensortir ini dalam per kelas. Jadi ketika kita membuat ada 4 kelas, otomatis di isian ini akan banyak sekali dan rancu. Ada yang TKJ 1, TKJ 2, TKJ 4 tidak berurutan. Jadi gimana caranya biar berurutan Bapak Ibu? Di atas kelas ini kita pilih sortirkan berdasarkan kelas. Jadi kita bisa pilih di kolom ini, kemudian kita urutkan dengan A, Z. Nah, demikian, seperti itu. Misalkan ini sudah banyak, ini akan terurutkan dari TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3 sampai dengan TKJ 4. Demikian Bapak Ibu untuk pembuatan absensi ini. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan setiap saat dengan pembatasan waktu yang Bapak Ibu berikan. Untuk tambahan yang lain, Bapak Ibu bisa merubah di penuh pertanyaan. Nanti Bapak Ibu ketika mempelajari ini, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan foto, bisa menambahkan kalender, karena di sini ada tambahan lagi untuk kalender. Jadi seperti ini ada tanggal di sini. Anak-anak nanti bisa memasukkan tanggal. Untuk yang paling sederhana di sini, untuk tutorial kali ini yang saya tampilkan adalah untuk nama, kelas, dan keterangan kehadiran saja. Demikian, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video tutorial saya. Terima kasih dan mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.